kita baru saja menandatangani kerjasama usaha antara PPI dengan PT Harga Jaya Mandiri. Harga Jaya Mandiri. Banyak usaha-usaha yang sudah kita rintis, dari yang baru mau akan, dan sekarang ini kita sudah konkret ya, akan melakukan penebaran benih perdana untuk ini. Jadi saya atas nama kita semua PPI mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Pak Hardi. Ini akan menjadi rumusan ya, bagaimana kerjasama antara pengusaha yang juga PNS dengan para pensiunan. Kalau kita ini, Bunda, saya dan yang lainnya itu menghadapi pensiunan itu ya apa? Iya. Kalau Pak Adi tenang kan? Kita doakan, kalau Pak Adi itu masih lama, 20 tahun lagi. Dekat maning. PNS itu pegawai sampingan, Pak, pekerjaan sampingan. Terbuka, Pak. Pensiun antara langit dan bumi itu. Ya. Kalau Pak Adi enggak, tenang aja. Itu harus kita pulih, dan ini akan kita tularkan kepada pertama yang ada di Banten dulu. Ya. Kita inginnya yang sekarang di oleh provinsi itu harus ditularkan ke kabupaten kota di Banten. Dan semua kan punya pantai, ya kan ya? Iya, Pak. Nah, ini harus kita ini kan. Ini untuk apa? Untuk membangun kemandirian sesuai dengan keinginan kita. Kenapa kita membentuk PPI untuk mandiri? Itu mandiri dalam segi ekonomi agar kita tidak tergantung dari dari masyarakat dan juga dari pemerintah. Ini akan kita buktikan. Ya. Mudah-mudahan ini kita berhasil ya Pak. Amin. Harus berhasil. Amin. Ya. Nah, panen pertama 2 bulan ya. 2 bulan, Pak. Nah, nanti di jalan sampai berapa 2 bulan, setelah itu 30 hari gitu kan. 30 hari. Ya. Ini kalau dibandingkan dengan usaha-usaha yang lainnya, kayaknya inilah yang paling menjanjikan dari segi keuntungan, manfaat, bisa manfaatnya untuk kita semua, karena ini konsepnya konsep kemandirian, pemberdayaan, ya, memberdayakan lahan yang begitu potensinya luas, memberdayakan para petambak, ya, ya. Mungkin Pak Ade bisa memberikan gambaran, kan pernah bilang 8.000 hektar potensi lahan yang ada di Banten. Nah, sekarang yang bisa digambarkan, yang dikuasai oleh Pak Ade, dikuasai dalam bentuk ini datanya kan ada itu. Kalau perlu ada peta lokasinya, yang 500, saya 350 oleh Pak Ade, yang lainnya gitu kan. Nah, ini biar nanti yang berminat itu paling tidak punya gambaran, oh ini di mana, di Pontang atau di Mau, kan ada ya, semua gitu, di mana lagi ya. Jadi ini menambah percaya diri nih para pensiunan nih ya Bunda ya, kita harus percaya diri ya, kita bisa pensiunan masih bisa produktif gitu. Nah, ini juga nanti akan saya sampaikan ke ketum bahwa pensiunan ini usahanya mandiri, karena banyak lembaga keuangan bank maupun non perbankan tapi tidak ramah pensiunan gitu. Banyak duit yang sudah dari pemerintah tapi tidak bisa diakses oleh kita pensiunan. Pertama, kalau dibatasi oleh umur, dan juga kita tidak punya, umumnya kan kita tidak punya agunan ya kan? Nah, mungkin undang-undang perbankannya harus dirubah bahwa kita
pensiunan boleh dapat kur sampai umur angka harapan hidup aja sampai 70 tahun. Kalau sekarang kan 60 tahun nggak bisa kur ya Pak ini Pak Ya. Nande ya. Ya nggak bisa Pak. Nah itu nanti kita jadi apa kesempatan berusaha, kesempatan beraktivitas bagi para pensiunan itu menjadi terbuka kesempatan usahanya itu. Ya. Saya kira itu ya yang ingin saya sampaikan ya. Dan mudah-mudahan upaya kita ini, ikhtiar kita dengan segala bentuk usaha inilah yang konkret yang kita lakukan. Mudah-mudahan sekali lagi ini berhasil, manfaat untuk pensiunan, manfaat untuk pengusaha, dan manfaat untuk masyarakat sekitar gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, penyerahan ini dulu Pak dengan Pak Ardi Pak. Ya. Penyerahan sudah ada. Bapak serahkan ke Pak Ardi yang ini. Oh. Yang gini aja Pak. Supaya ininya kelihatan. Dengan ucapkan bismillah. Ini naskah perjanjian yang sudah kita tanda tangani bersama. Saya serahkan ke Pak Ade. Mari kita laksanakan dengan hak kewajiban yang sama nih, tertuang dalam ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Iya. Masa harus teriak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tap sip. Ya, udah. Silakan. Izin Bapak Ibu sekalian sama rekan-rekan sekalian, sehubungan dengan perjanjian kerjasama alhamdulillah sudah terlaksana. Semoga dengan prosesnya sampai di akhirnya berjalan dengan baik, hasilnya baik, Amin. dijaga sama-sama dan dapat menguntungkan untuk semuanya. Amin. Terkait sama pembinaan CPRK Jaya, hampir sudah 350 hektar Bu. Nah 350 hektar itu dari hampir 40 petani Pak. Nah karena satu petani itu rata-rata punya lahan itu hampir 5 hektar. 5 hektar sampai 8 hektar Bu. Ada yang punya 20 hektar. Itu alhamdulillah sudah berjalan. Memang tinggal cara pembinaan kitanya Bu. Karena petani ya kadang-kadang kan petani sama dengan kita nanti Pak, ini memang harus 2 minggu harus dicek, dirawat, namanya tumbuhan ya Bu ya Pak, sehingga dia bisa berkembang dengan baik. Kalau untuk produksi rumput laut sih selama ini memang tetap hampir 90% perusahaan bahan bakunya rumput laut dan manfaatnya banyak digunakan sama mereka. Nah problem yang ada sekarang terkait dengan rumput laut itu memang persaingan kita sama luar negeri Pak, khususnya Cina. Memang kalau di Cina itu kalau importer itu dia di sana musim panas dia nggak belanja. Kenapa itu? Tidak belanja, hanya belanja memastikan karena produk dia dulu yang digunakan Pak. Memang kan mereka itu kan tidak seperti di Indonesia. Kalau kita kan alamnya Indonesia kan iklimnya iklim surga Pak. Iya. Ya di sana masih ada salju, masih ada musim yang berapa musim yang berat yang nggak pernah kita punya Pak. Nah, itu kendalanya cuma itu aja Bu. Terus kalau untuk nanti terkait sama PPI mau bawa seperti apa, mangga nanti kita kasih tempat yang pas Pak. Karena tempat yang pas yang sekarang saya dapat hanya itu Pak. Kebetulan yang saya bilang sampaikan kita benar dari CPRK Jaya hanya dapat kontrak, Bu belum bisa beli sendiri Bu, karena uangnya banyak. Nah itu Pak. Jadi nanti kalau memang ada nanti paling kita cari tempat-tempat yang bisa dibudidayakan. Terkait sama Kabupaten Serang sama Tangerang itu hampir lebih 120 hektar lebih Bu. Iya memang sih kondisinya sekarang ini punten Bu, izin lokasinya sudah masuk di kawasan industri Bu, secara tata ruangnya. Cuma kan mereka kan kalau perusahaan itu kan berpikirnya untuk 15 tahun yang akan datang Bu. Kita masih bisa, alhamdulillah bisa gunain Pak. Itu untuk terkait sama tata ruang di Kabupaten Serang, khususnya industri Bu. Sampai dengan Wilmar. Nah kondisi Empang sekarang ini memang kalau untuk Kabupaten Serang itu ada sekitar hampir 8.000 Pak, sama Kota Serang.
kabupaten sama kota Serang Ya, saja. kalau untuk Kabupaten Serang itu hanya 6.500-an, Pak. Hmm. 6.500 hektar untuk empang. Kalau melihat dari produktifnya, tinggal kembali kepada masyarakat untuk memproduksi kepada empang. Nah, empang-empang yang sekarang nggak ada ini, yang kurang bagus, karena nggak terjaga, Pak, dari pintu airnya. Jadi saling tutup, Bu. Yang di sini merasa punya empang, sana tutup, pintu air lautnya nggak masuk, Pak. Tadi Gitu. kita lagi ngobrol Iya. gitu, oh airnya mati. Gitu. Jadi air tawarnya sama lautnya saling tutup. Ya memang kalau ada pembinaan, Bu, mungkin dari sisi pemerintahan, dari perikanan, supaya mereka lebih mau untuk bertani, Bu. Potensinya banyak, Bu. Artinya kenapa saya peduli kepada budidaya bukan hanya untuk finansial diri saya sendiri, Pak, bukan. Sayang gitu, Pak, karena empang ini bisa penghasilan 3, Pak. Saya bilang tadi itu dari rumput laut, dari bandeng, dari udang, dari kepiting. Jadi dengan lahan segini bisa beberapa ditanam, Pak. Komoditi ya. Tapi kembali lagi kepada masyarakatnya, Bu. Nah, makanya percobaan itu ya memang harus dari kita sendiri untuk mencontohkannya, Pak, sehingga mereka melihat. Tapi kita juga menyediakan, setelah mereka bertanam ada hasil, yang beli siapa, kan itu yang kita pikirin, Pak. Nah, saat dia bertanam banyak, yang beli siapa nih, Pak, ya kan? Jangan satu sudah tanam gak ada yang beli kan, Pak. Kalau rumput laut mah udah Ya, ada. Tapi sudah yang ada. lainnya nih Udang, itu yang mau lagi saya cari proses-prosesnya sehingga penempatannya ada, Pak. Itu dari saya, Pak. Izin Bapak Ibu, saya makasih banyak atas kerjasamanya. Semoga barokah, berjalan lancar sampai ke PPI berikutnya. Amin. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ron, doa. Kalau banyak nanti peminatnya, ini kita kan mesti menyesuaikan dengan ketersediaan Tambak. Lahan. Ya, lahan. ya tambaknya gitu. Jadi ini juga kalau saya sih menyarankan begini, kalau mau disebarluaskan siapa yang berminat yang akan datang, mari kita lihat dulu hasilnya yang pertama. Betul. Gitu. Kalau kita sudah lihat hasilnya gimana, baik atau apa, baru kita bisa ajak mereka iya. untuk tahap selanjutnya Iya, Bu. gitu, untuk periode berikutnya gitu. Tapi mungkin memang perlu itu tadi, Pak, seberapa sebetulnya potensinya, berapa banyak ini yang bisa digunakan gitu. Nanti kalau terlalu banyak yang daftar tapi tidak tersedia tambahnya, kan ini kita ya menjanjikan sesuatu yang Ya, tidak pasti. jadinya gitu. Makasih, Pak. Ya, izin Bu, saya jawab, Bu. Kalau memang nanti di bulan berikutnya kita ada hasil yang